Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Philipians Manurung di mata kuliah jaringan komputer. Nah, pada modul kedua, minggu ini kita akan membahas tentang Linux networking. Nah, sebelum masuk ke step-step ataupun langkah-langkah yang ada pada modul, disarankan untuk kita untuk melakukan instalasi terlebih dahulu. Nah, instalasi apa saja yang akan kita lakukan pada video ini? Yang pertama adalah virtual machine. Nah, virtual machine ini disarankan untuk kita agar dapat menginstalnya karena virtual machine ini dapat menjalankan OS yang berbeda dari OS yang kita gunakan saat ini. Nah, misalkan kita menggunakan OS Windows. Nah, virtual machine ini digunakan untuk menjalankan operating system Linux. Nah, virtual machine yang disarankan dan ada pada video ini adalah VirtualBox. Kalian juga bebas menggunakan virtual machine lain, tetapi pada video ini hanya satu jenis virtual machine yang akan dijelaskan instalasinya. Yang kedua itu adalah operating system Ubuntu. Nah, dalam penginstalasian Ubuntu ini disarankan untuk menggunakan Ubuntu versi terbaru. Nah, kemudian yang ketiga ada Wireshark. Wireshark ini digunakan untuk menganalisis suatu network pada Linux dan instalasi Wireshark ini dilakukan di dalam operating system Linux itu sendiri. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, silakan Anda perhatikan video yang berikut ini. Di awal ini kita akan melakukan download installer dari VirtualBox ataupun virtual machine terlebih dahulu. Silakan Anda buka www.virtualbox.org. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Silakan Anda melakukan klik download VirtualBox yang versi 6.1. Nah, akan muncul tampilan seperti ini juga. Di sini ada beberapa versi ya. Ada yang Windows Host, OS X Host. Nah, silakan Anda pilih yang berdasarkan OS Anda saat ini. Kalau Anda saat ini menggunakan OS Windows, silakan klik OS Windows. Nah, kemudian kalian tempatkan directory penyimpanan installer VirtualBox itu sendiri di laptop kalian masing-masing. Nah, di sini saya sudah download ya tadi. Apabila telah selesai di-download, silahkan kalian buka VirtualBox installernya. Kemudian kalian run as administrator. Maka akan muncul seperti ini setup dari VirtualBox 6.1.16. Kalian klik next, kemudian kalian klik next saja di sini. Kemudian di sini pastikan dicentang semua, kemudian klik next. Dan juga lakukan instalasi sekarang. Klik yes. Nah, ready to install, dia akan melakukan instalasi, silakan kalian install dan tunggu proses instalasi selesai. Nah, setelah selesai proses instalasi Oracle, VirtualBox silakan kalian buka dan akan muncul tampilan seperti ini. Nah, VirtualBox pada perangkat kita telah selesai kita lakukan instalasi. Selanjutnya, silakan Anda buka ubuntu.com. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, silakan buka di download. Kemudian Ubuntu desktop. Nah, akan ada the latest version dari Ubuntu, yaitu versi 20.04.1. Silakan Anda lakukan download OS-nya. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Silakan kalian simpan installer dari Ubuntu itu di directory kalian masing-masing. Saya akan buat di folder Ubuntu dan kita save. Nah, prosesnya agak cukup lama ya di sini, kira-kira 4 jam. Silahkan Anda tunggu. Kemudian Ubuntu sudah selesai kita download. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mari kita buka Oracle VirtualBox yang sudah terinstall tadinya. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita klik new di sini. Kita klik new, kemudian kita buat nama OS-nya apa, misal Ubuntu PHI, ini inisial saya ya.
Kemudian machine foldernya di installer VirtualBox-nya saja. Kemudian kita pilih di sini adalah tipenya Linux. Dan juga versinya sesuai dengan komputer kalian. Kalau dia 32 bit ya 32 bit. Sementara saya punya 64 bit. Nah, kemudian silahkan tingkatkan memory size-nya ke 2048. Oke. Kemudian kita akan melanjutkan ke create a virtual hard disk now. Create. Nah, kemudian file location-nya sama aja. Di VirtualBox-nya juga, kemudian ada nama Ubuntu PHI, itu inisial saya. Kemudian jangan lupa untuk mencentang hard disk file type-nya adalah VDI ya, VirtualBox Disk Image. Kemudian storage on physical hard disk-nya adalah dynamically allocated. Oke, kemudian kita klik create. Nah, sudah ada. Nah, setelah muncul seperti ini, silakan kalian arahkan kursor ke setting. Nah, ini sesuai dengan apa yang telah kita buat sebelumnya tadi ya. Namanya adalah Ubuntu. Kemudian tipenya Linux dan juga versinya adalah yang 64 bit. Kemudian di sini ada sistem. Tadi kita alokasikan memorinya di sini ada 2 GB. Kemudian prosesornya kita buat 2 saja. Dan ini udah cukup untuk Ubuntu ya. Oke, supaya ada sisa untuk OS hostnya atau untuk Windows. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita arahkan ke display. Nah, disarankan untuk video memorinya kita buat full saja supaya displaynya bagus. Oke, kita klik OK. Pada display juga jangan lupa untuk mencentang ini ya. Kita enable 3D acceleration. Kemudian kita klik OK. Kemudian di bawah display ada storage ya. Nah, storage ini silahkan di controller bagian IDE-nya ini empty ya. Silakan klik di bagian empty, kemudian ini ada gambar disk. Choose a disk file. Jadi kita choose Ubuntu yang telah kita download tadi. Yang kira-kira sebesar 2 GB. Nah, yang ini. Kita klik ini, kemudian kita klik open. Akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita coba ke bawah share folder. Nah, ini adalah kita buat suatu folder yang bisa dapat di-sharing langsung antara host yang operasi Windows dan juga nantinya yang Linux. Kita klik di sini tambahkan. Kemudian folder path-nya kita buat other. Nah, apabila kita mengalami kesulitan dalam downloading nanti, jadi saya buat folder yang bisa di-sharing adalah folder download di sini. Kita select folder. Jangan kita cek ya read only dan automon ini. Kemudian kita klik OK. Kemudian juga setelah itu kita klik OK. Nah, untuk settingan dari OS Ubuntu kira-kira seperti ini. Saya harap kalian bisa mengikuti tadi. Nah, kemudian kita akan jalankan OS Ubuntu ataupun OS Linux ini pada device yang kita punya. Kita bisa klik start di sini. Nah, di sini select startup disk ya. Kemudian kita pilih yang Ubuntu tadi, yang OS Ubuntunya. Kemudian kita klik start. Nah, akan ada tampilan seperti ini ya. Kita tunggu proses checking disknya sampai komplit. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih bahasa, kita prefer ke English, kemudian kita klik install Ubuntu di sini. Nah, kita install Ubuntu, kemudian kita pilih keyboard yang biasanya kita gunakan adalah English tipe US. Silahkan kita coba-coba. Misal underscore apakah sudah tepat, kemudian petik 2 apakah sudah tepat, 1 2 3 4 5 sampai seterusnya, kemudian
huruf juga begitu. Silakan kalian coba apakah sudah sesuai. Apabila sudah sesuai, kalian klik continue. Nah, di sini ada normal installation, kita centang. Kemudian juga ada di sini install third party software. Jadi kita install juga grafik dan juga WiFi hardware-nya ya. Kita centang juga ini. Kemudian kita klik continue. Nah, di sini installation type kita hapus disknya dan juga kita install Ubuntu-nya ya. Centang saja langsung ini, kemudian kita install now. Kita langsung saja klik continue. Nah, kemudian kita pilih ya di mana daerah kita, Medan, North Sumatera. Klik continue. Kemudian kita buat nama kita ya. Saya buat P saja. Oke. Kemudian kita buat password ya. Password misal nah, ini terserah kalian membuatnya seperti apa, dan ini jangan dilupakan ya username-nya. Kemudian klik continue. Nah, akan ada proses instalasi di sini. Kita tunggu saja. Nah, kalian juga bisa baca-baca ya di sini. Sembari sistemnya melakukan copying file. Nah, Ubuntu sudah selesai kita instalasi di virtual machine kita. Kemudian kita silakan buka terminal. Sini ada terminal ya. Silakan kalian ketik sudo add kemudian garing apt garing repository kemudian ppa-2 wireshark garing dev kemudian /stable. Ini kita buat untuk menyediakan slot ataupun folder untuk penginstalasian Wireshark. Kemudian kita klik enter. Kemudian kita masukkan password kita. Nah, kemudian kita tekan enter ya. Akan terjadi proses seperti ini. Oke, setelah reading package list done, kemudian kita ketik sudo apt install Wireshark. Kemudian kita klik enter. Nah, di sini do you want to continue? Kita klik Y untuk yes. Kemudian kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, di sini akan di-download terlebih dahulu ya dari ubuntu.com Wireshark-nya. Kemudian setelah ini akan ada dilakukan instalasi Wireshark itu sendiri. Kemudian di sini kita pilih no aja. Jadi ibarat kalau ada user lain yang bisa menggunakan Wireshark ini, kita buat no aja supaya tidak ada indikasi sistem kita dibobol. Kita klik no aja ya. Nah, di sini ada preparing to unpack ya. Ini dimulai proses instalasi dari Wireshark itu sendiri di OS Ubuntu-nya. Proses instalasi Wireshark pada Ubuntu telah selesai. Coba kita cari Wireshark. Nah, sudah ada ya. Maka kita sudah berhasil melakukan objektif kita. Yang pertama, instalasi VirtualBox ataupun virtual machine, kemudian OS Ubuntu dan juga Wireshark. Nah, dari cara-cara ini kalian sudah bisa mengikuti praktikum yang ada di modul. Nah, untuk
mematikan sistem ini, kalian bisa buat tanda panah di sini ya. Kemudian harus kalian power off dulu supaya keluar dari virtual mesinnya dan tidak berjalan OS dari Ubuntu-nya. Kalian power off, kemudian power off di sini. Nah, sampai terclose begini ya. Ubuntu PHI itu adalah power off. Kemudian kalian close VirtualBox-nya dan videonya selesai.